harga gabah di tingkat petani kan bagus. Pupuk dapatnya gampang. Harganya juga harga murah. Produksi panen meningkat. 2 hari lalu Bang, 3 hari lalu itu Gubernur Lampung ke tempat saya Bang. Kita bicara-bicara segala macam. Yang bikin dia happy itu di desa-desa. Jadi kan pertumbuhan ekonomi kita ya 5,5 kan selama berapa tahun terakhir. Tapi itu pembelian kendaraan negatif terus Bang di Lampung, turun terus. Tapi Januari sampai Juni tahun 2026 itu pembelian mobil terutama pick up naik 43%. Berarti hasil pertanian naik kan? Ya berarti kan punya uang sekarang orang di desa. Ini data yang dikasih sama Gubernur Lampung ke saya nih. Saya dikasih lihat tabelnya. Naik 43% Bang. Sebagian besar ini pick up. Berarti dipakai untuk angkutan pertanian. Artinya mereka punya uang. Dan ada lagi kenaikan itu berapa puluh persen saya lupa. Alsintan Bang. Pembelian alat-alat untuk pertanian Bang. Mesin-mesin untuk pertanian naik juga Bang. Naiknya juga naik tajam. Lo berarti punya uang. Lo artinya yang dilakukan pemerintah soal minimal harga gabah minimal segini itu efeknya besar terhadap petani. Pupuk harus potong mata rantainya, besar efeknya terhadap petani. Ada pompanisasi supaya sawah-sawah tuh nggak kering di musim kemarau, besar efeknya terhadap petani. Nah sekarang orang bilang kok beras mahal misalnya. Tapi kan harga gabahnya juga dijaga supaya seimbang, bukan beras mahal. Kalau kita turunkan harga beras, harga gabah petani juga turun. Kita harus menjaga titik equilibriumnya harus kita cari nih. Di tempat yang kita masih sanggup beli, affordable buat seluruh masyarakat secara umum, tapi harga di tingkat petani juga baik. Kita harus cari titik tengahnya. Dan ini ikhtiar pemerintah hari ini. Petani-petani punya uang. Jangan yang selama ini rajin bicara-bicara itu jangan hanya dia yang mengatasnamakan rakyat, turun nggak ke bawah, ngomong nggak sama petani. Petani itu bagian besar dari rakyat Indonesia bukan? Iya. Lebih baik nggak hidupnya sekarang? Dan Anda terjamin nggak secara keseluruhan kita terjamin nggak pangannya? Ada kelangkaan nggak soal pangan? Dalam kondisi perang kayak gini, ada kelangkaan nggak soal pangan? Di Malaysia harga beras naiknya luar biasa. Di Jepang harga beras udah nggak karu-karuan. Di negara-negara yang biasa jadi produsen beras, mereka sekarang kesulitan untuk mempertahankan stok pangannya mereka. Indonesia sangat baik sekarang stok pangannya.